Halo sobat semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cerita dari sebuah film yang masuk dalam kategori film perang kolosal terbaik. Film ini menceritakan kisah pada zaman Romawi kuno, ketika Kekaisaran Romawi sedang berada dalam posisi puncaknya hingga mereka telah banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan Eropa, Afrika, hingga wilayah Lautan Kaspia. Meski demikian, ada satu wilayah yang tak mampu ditaklukkan oleh pasukan Romawi, di mana wilayah itu berada di bagian Inggris Utara. Di sana terdapat sebuah suku bernama suku Picts yang dikenal sangat cerdik serta keji kepada musuh-musuhnya. Secara garis besar, kisah ini menceritakan tentang perjuangan seorang prajurit Romawi yang harus mengemban sebuah misi besar, di mana dia harus menyelamatkan seorang jenderal Romawi yang ditawan oleh musuh di wilayah yang mustahil untuk bisa ditembus. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Film ini berlatar di wilayah Britania Raya, di mana saat itu diperlihatkan tentang seorang prajurit Romawi bernama Quintus Dias yang menjabat sebagai wakil komandan bagi pasukannya yang ditempatkan di markas perbatasan utara bernama Instuthill, di mana markas atau benteng pertahanan itu merupakan wilayah baru yang berhasil dikuasai Romawi selama invasinya ke wilayah Britania atau Inggris. My father believed that to truly defeat an enemy lies at the asshole of the world. Ekstrimnya cuaca dingin angin utara tak membuat pasukan Romawi mengeluh, karena sebagai loyalis Kekaisaran Romawi, mereka tetap harus menjalankan tugas untuk mempertahankan benteng tersebut dari ancaman serangan musuh. Terlebih, wilayah itu dikenal sebagai area perbatasan di ujung Inggris Utara yang dikuasai oleh pasukan primitif dari suku yang bernama Picts. Hingga di malam itu, kecemasan mereka benar-benar terjadi saat pasukan suku Picts melakukan penyerangan mendadak ke benteng tersebut. Hard and fast, and falling back into the night, his war parties to raid along the frontier at will. Rogers, save yourself. Serangan mengerikan itu dilakukan demi peringatan keras bagi pasukan Romawi yang terus memperluas teritorial kekuasaannya di wilayah itu. Dan penyerangan di malam itu mengakibatkan semua pasukan Romawi gugur hingga tanpa satupun yang selamat. Kecuali seorang prajurit yaitu Quintus Dias yang berhasil lolos dari kematian karena ternyata suku Picts memutuskan untuk menjadikannya seorang tawanan. Kemudian setelah tiba di markas besar mereka, ternyata diketahui bahwa pasukan suku Picts tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Gorlakon. Dan di markasnya itu, Quintus Dias mulai disiksa dan diintimidasi sebagai tanda perlawanan perang dengan pihak Romawi. Then he put down the plow and took up the sword. Beberapa hari kemudian, Sin berpindah ke sebuah markas pasukan besar Romawi dari Legiun ke-9 yang berada di wilayah Britania Utara. Legiun itu dipimpin oleh seorang jenderal bernama Virilus yang merupakan jenderal bijaksana dan sangat loyal, hingga dia sangat dihormati oleh semua pasukannya di Legiun 9. Di saat yang sama pada hari itu, terlihat seorang utusan yang datang ke markas Legiun 9 untuk menyampaikan sebuah surat perintah kepada Jenderal Virilus dari Julius Agricola sebagai gubernur Romawi untuk wilayah Britania, yang mana perintah itu berisikan bahwa dia diberikan tugas oleh Gubernur Agricola untuk datang ke markas pusat demi merencanakan penyerangan terhadap suku Picts di utara. Sorry, General, sir. Turn to Agricola at once. Agricola's mobilizing the Ninth. We're going to war, Septus. All leaders cancel. Sang gubernur meminta Virilus bersama Legiun ke-9 supaya menjadi pasukan perintis untuk berangkat menuju utara Inggris dan bertempur dengan suku Picts.
Dan dengan segala intrik politik serta tujuan besar yang dilakukan para petinggi Romawi, akhirnya Jenderal Virilius bersedia menerima tugas itu. My men have honor enough. With the 9th Legion at your command, we can crush this enemy. I won't sacrifice mine to be pawns in your game. Demi keberhasilan misi berbahaya itu, Gubernur Julius memerintahkan seorang wanita lokal Britania yang bernama Iten yang mempunyai skill pelacakan terbaik. Dia seorang wanita tunawicara, namun mempunyai insting yang sangat kuat dalam melakukan pelacakan demi bisa menemukan jejak-jejak suku Picts di hutan antah berantah utara Inggris. Hingga setelah semua persiapan sudah selesai dilakukan, Jenderal Virilius bersama pasukan Legiun 9 akhirnya berangkat menuju arah utara demi misi penyerangan dan menyelamatkan suku Picts sebagai musuh terbesar mereka saat ini. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, ternyata tanpa diduga, Quintus Dias sebagai komandan terbaik Romawi berhasil lolos dari penjagaan suku Picts dan berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, dengan kondisi tangan yang masih terikat, dia terus diburu oleh 3 pasukan kavaleri suku Picts. Dan dari sinilah pasukan pelacak dari rombongan Legiun ke-9 Romawi berhasil mendeteksi keberadaannya. Hingga Jenderal Virilius langsung memerintahkan semua pasukannya untuk melakukan misi penyelamatan. Report. Misi penyelamatan itu berhasil dilakukan tanpa kesulitan yang berarti. Kemudian Jenderal Virilius langsung menanyakan tentang status serta pangkat Quintus Dias, di mana dia langsung menjelaskan bahwa dia adalah seorang wakil komandan dari markas Institute yang selamat dari penyerbuan pasukan Picts tempo hari. Dari sana, Jenderal Virilius langsung memerintahkan Quintus Dias untuk segera bergabung dalam pasukannya. Dan dari sana pula, semua pasukan Legiun ke-9 baru saja mengetahui bahwasanya Quintus Dias serta keluarganya merupakan seorang gladiator. Spoken like a soldier. Gladiator. Dalam perjalanannya ke wilayah utara itu, pasukan Legiun 9 harus menempuh jarak ratusan kilometer demi bisa sampai ke basis terbesar suku Picts. Mereka perlu waktu beberapa hari demi bisa melewati hutan antah berantah yang sebelumnya tak pernah dijamah hingga mereka harus bermalam di sana. Di perkemahan itu, para pasukan Romawi mulai menyinggung Iten yang digadang-gadang sebagai ahli pelacakan terbaik Inggris. Dia terus disepelekan oleh para tentara Romawi karena mereka merasa pasukan Romawilah yang terbaik dalam hal apapun. Singkat cerita, keesokan harinya, pasukan Legiun ke-9 kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dengan jumlah pasukan yang tak sedikit, mereka terus melakukan long march dengan dipandu oleh para pengintai termasuk Iten demi bisa mengantisipasi serangan serta penyergapan oleh pihak musuh yang akan sangat membahayakan posisi mereka. Para pasukan pengintai berada di barisan depan untuk memastikan jalur yang akan dilewati bisa aman dan bebas dari bahaya. Namun sebuah kejanggalan mulai dirasakan saat rombongan barisan Romawi mulai memasuki sebuah jalan di tengah lembah yang diapit oleh 2 perbukitan. Sang jenderal mulai menggunakan instingnya bahwasanya di tempat itu ada sebuah bahaya mengintai mereka. Namun saat itu mereka tak bisa memastikan karena pasukan pengintai yang berada di depan telah jauh meninggalkan mereka. Hingga pada akhirnya kecemasan itu benar-benar terjadi saat pasukan Legiun 9 tiba-tiba disergap oleh pasukan suku Picts yang selama ini bersembunyi di atas bukit. Dalam situasi genting itu, Jenderal Virilius harus tetap bersikap tenang. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi pertahanan yang lebih dikenal dengan formasi Taxedonia.
Namun ternyata pasukan suku Picts telah lama mempelajari formasi andalan Romawi tersebut, hingga mereka berusaha mematahkan formasi pertahanan itu dengan cara menyerang menggunakan bola-bola api raksasa yang diluncurkan dari atas bukit. Pasukan Legiun 9 mulai goyah dan tak mampu lagi mempertahankan formasinya, hingga aksi jebakan itu berhasil dilakukan oleh pasukan suku Picts yang langsung turun menyerbu mereka untuk melakukan pertempuran jarak dekat. Dalam situasi krusial ini, Jenderal Virilius benar-benar tak bisa berbuat banyak, hingga pada akhirnya pasukan Romawi berhasil dikalahkan. Dalam momen itu, Quintus Dias yang sebelumnya diperintahkan jenderal untuk menjadi penjaga serta mengawal barisan belakang pasukan Legiun 9, akhirnya dia tersungkur terkena serangan pasukan musuh. Tapi kejadian mengerikan itu ternyata merupakan sebuah keberuntungan baginya, karena saat terkapar, dia terkubur oleh jasad-jasad pasukan Romawi dan menyebabkan dia selamat dari maut. Ternyata penyintas dari pertempuran itu bukan hanya Quintus Dias. Beberapa saat kemudian, 2 orang pasukan Romawi yang juga selamat dari serangan itu mulai terlihat. Dia bernama Brick dan Botos, dan saat mereka menemukan Quintus yang masih hidup, mereka lalu bergegas pergi dari tempat itu. In the chaos of battle, Di sana mereka melihat banyak sekali korban dari pihak Romawi, karena sejauh mata memandang, mereka melihat jasad-jasad tentara Romawi tergeletak di mana-mana. Dari sanalah, para penyintas lain juga mulai menampakkan dirinya. Mereka diantaranya bernama Tex, disusul oleh Leonidas serta Makro. Dan di saat yang sama, Quintus berusaha mencari keberadaan Jenderal Virilius, yang tanpa diduga ternyata dia masih hidup. Karena Leonidas sebagai seorang pelacak mengatakan bahwa dia melihat Jenderal Virilius telah dibawa oleh pasukan suku Picts untuk dijadikan tawanan. Take him away in chains. Which way? North. We were outsmarted. That's all time to... Maka atas informasi itu, Quintus Dias memutuskan untuk menyusun sebuah misi demi bisa menyelamatkan Jenderal Virilius. Keputusan itu dibuat karena dia meyakini bahwa jikapun mereka kembali ke markas pusat, maka mereka tak akan selamat. Karena pasukan suku Picts yang pasti terus berpatroli akan menemukan mereka. Dalam situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba tanpa disangka, seorang juru masak bernama Tarak juga muncul dari persembunyiannya untuk bergabung bersama para penyintas lainnya. Kemudian dari sana mereka memutuskan untuk bergerak menyusuri hutan rimba. Dan dalam perjalanannya, tak jarang mereka melihat pasukan suku Picts yang terus berpatroli untuk memburu pasukan Romawi yang masih hidup. Semua itu terbukti ketika mereka berada di dekat aliran sungai. Saat itu mereka mendengar suara teriakan yang terus mendekat, yang mana ternyata itu adalah pasukan suku Picts yang sedang memburu salah seorang tentara Romawi yang selama ini bersembunyi. Dan dari sanalah semua baru saja menyadari hal yang paling mengejutkan, bahwasanya ternyata selama ini Icen adalah seorang pengkhianat serta mata-mata bagi pasukan Picts. Selama ini dia sengaja menyusup ke dalam pihak Romawi demi bisa merencanakan semua jebakan penyergapan ini. Hingga dari sanalah Quintus Dias meyakini bahwa Jenderal Virilius saat ini berada di markas besar suku Picts, tempat di mana dia disekap sebelumnya. Tanpa membuang waktu, mereka kembali berlari tanpa henti menjauhi Icen dan pasukan Picts lainnya yang terus memburu sisa-sisa tentara Romawi. Dan dalam pelarian itu, mereka menemukan sebuah gua terpencil dan memutuskan untuk beristirahat di sana.
Kemudian singkat cerita keesokan harinya, Shin berpindah ke markas besar pasukan Peach, di mana di sana terlihat Jenderal Virilus yang sedang dalam keadaan terikat. Dia terus diintimidasi dan dijadikan objek kemarahan bagi semua masyarakat suku Peach. Hingga dari sanalah sebuah fakta mulai terungkap, bahwasanya selama ini Iten mempunyai dendam pribadi kepada seluruh pasukan Romawi. Semua itu dikarenakan saat dulu dia masih remaja, kedua orang tuanya menjadi korban kekejaman pasukan Romawi yang membunuhnya di depan matanya. Bahkan tak hanya itu, Iten juga dijadikan pemuas nafsu mereka dan lidahnya dipotong supaya dia tak bisa mengadukan kejadian itu kepada siapapun. Hingga atas kemalangannya itu, Raja Gorlakon sebagai pemimpin tertinggi suku Peach memutuskan untuk mengurus dan membesarkannya supaya Iten bisa menjadi prajurit elit suku Peach yang paling ditakuti. Came of age, we sent her back to you, to feign her tongue, that she may not speak ill. Pada hari itu pula, Quintus Dias bersama pasukan lainnya telah berhasil sampai ke markas besar suku Peach. Mereka mulai menyusun strategi untuk merencanakan sebuah serangan yang akan dilakukan pada malam hari. Hingga saat waktu yang tepat, mereka langsung melakukan serangan dengan cara yang senyap. Atas penyerangan itu, beberapa pasukan suku Peach berhasil dilumpuhkan satu persatu. Kemudian, Quintus serta rekannya langsung bergegas melepaskan ikatan rantai Jenderal Virilus, walaupun upaya itu tak mudah dilakukan. Terlebih di saat yang sama, dari kejauhan terlihat para petinggi suku Peach mulai menghampiri mereka. Maka atas situasi itu, Jenderal Virilus langsung memerintahkan Quintus Dias serta pasukannya untuk meninggalkannya karena dia telah pasrah atas kematiannya. Namun sang jenderal memberikan sebuah amanat kepada mereka supaya bisa menyelamatkan dan membawa pulang pasukan Legiun ke-9 yang tersisa. Namun sebelum mereka pergi, Tex yang bersembunyi di dalam tenda musuh harus terpaksa melakukan hal yang sangat fatal, di mana dia telah membunuh seseorang yang ternyata dia merupakan putra dari Raja Gorlakon. Lantas setelah kejadian itu, semua pasukan Romawi berhasil meninggalkan markas besar suku Peach, meski mereka sangat kecewa karena tak mampu menyelamatkan Jenderal Virilus dan hanya bisa membawa pelindung kepalanya. Where's Tex? That's for the night. I got the general's helmet. Where is it? We couldn't free him. Dari sinilah sebuah petaka besar mulai terjadi. Karena atas peristiwa yang menewaskan putranya itu, Raja Gorlakon sangat murka dan dia melampiaskan kemarahannya kepada Jenderal Virilus dengan cara menghukumnya sampai meninggal, yaitu dengan menjadikannya objek sasaran layaknya pertarungan gladiator, di mana kala itu Iten memutuskan untuk maju menjadi tandingannya. Meski sekuat apapun dia bertahan, pada akhirnya Jenderal Virilus harus gugur dengan cara yang mengenaskan. Bahkan semua kengerian itu belum berhenti sampai di sana, karena di saat yang sama Raja Gorlakon memerintahkan semua pasukan elitnya untuk memburu pasukan Romawi yang telah menyerang markas mereka dan membuat putranya wafat. Di saat yang sama di tempat lain, tim pasukan Romawi yang dipimpin oleh Quintus Dias terus berlari menghindari kejaran pasukan suku Peach karena mereka tahu bahwa saat ini pasukan musuh terus memburu mereka. Bahkan diketahui kala itu Iten telah berjanji kepada pemimpin suku untuk bisa melenyapkan kelompok Quintus Dias. Meski di tengah pelariannya itu, mereka mulai dirundung kebingungan saat mereka kesulitan untuk menentukan ke arah mana yang harus mereka lewati supaya bisa kembali pulang ke markas besar di arah selatan. Namun Quintus Dias saat itu membuat keputusan yang sangat mencengangkan, di mana dia memutuskan untuk membawa kelompoknya kembali berlari ke arah utara, dengan tujuan untuk mengecoh upaya pelacakan musuh yang diperkirakan akan mengepung mereka ke arah selatan. But we're so far behind enemy lines. Semua menyetujui keputusan Quintus Dias, meskipun di sisi lain, sebetulnya Iten yang memang mempunyai skill pelacakan yang luar biasa, mampu melacak jejak mereka yang bergerak ke arah utara.
Kala itu, Quintus Dias dan rekan-rekannya terpaksa harus bermalam di atas pegunungan yang dingin dan dipenuhi dengan salju. Terlebih saat Leonidas yang mengalami radang dingin dan kelelahan sempat memutuskan untuk menyerah. These men are the best I've ever seen. Or die divided. Starting with you. Hingga keesokan harinya, ternyata mereka tak menyadari bahwa sepanjang malam, pasukan suku Peach terus melacak dan membuntuti mereka, sehingga jarak mereka dengan pasukan Peach sudah begitu dekat. Dalam kondisi pelarian yang sangat melelahkan itu, Quintus Dias dan kelompoknya harus berusaha bertahan hidup. Mereka terpaksa memakan apapun yang mereka temukan. Bahkan mereka nekat meminum darah rusa yang bisa menghangatkan tubuh, serta memakan lumut segar di dalam lambungnya. Drink. Well, it's hot. Namun beberapa saat kemudian, kembali terjadi sebuah ketegangan saat Tarak mengalami insiden kecelakaan yang mengakibatkan tulang kakinya patah. Kala itu, secara tak sengaja dia berteriak dengan keras akibat menahan rasa sakit yang tak mampu dia tahan. Dan dari sanalah, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh pasukan suku Peach yang langsung memburu mereka. Dalam aksi kejar-kejaran itu, pasukan Romawi memilih untuk menaiki tebing curam dengan harapan pasukan musuh yang menggunakan kuda tak mampu mengikuti jejak mereka. Walaupun saat mereka sampai di atas bukit, sontak semuanya terkejut saat di hadapan mereka hanya ada jalan buntu. Hingga tanpa sempat berpikir panjang, Quintus Dias segera memerintahkan seluruh rekannya untuk melompat ke dalam sungai. Dalam peristiwa mengerikan itu, mereka berhasil lolos dari pengejaran pasukan Peach. Meskipun suasana duka harus mereka alami saat Tarak harus gugur karena terkena serangan panah dari pihak musuh. Kemudian mereka berhasil menepi ke tepian sungai dan mulai masuk ke kawasan hutan untuk bisa bermalam di sana. Sepanjang hari yang menegangkan itu, pasukan Romawi masih meyakini bahwa pasukan Peach masih terus memburunya dan kini mereka berada tepat di seberang sungai. Bahkan ternyata pasukan Peach juga memutuskan untuk bermalam di sana. She's a tracker. She's downwind of us. Shit. Dalam momen itulah, Quintus Dias memutuskan untuk melakukan serangan senyap ke tenda-tenda pasukan musuh. Maka pada malam harinya, Quintus yang ditemani oleh Brick mulai menjalankan strateginya demi bisa menyerang pasukan Peach yang berada di seberang sungai. Namun setelah sekian lama mengendap-endap, saat tiba di sana, ternyata mereka hanya menemukan beberapa prajurit Peach yang berjaga dalam tenda, yang mana saat itu mereka baru saja menyadari bahwa Ethan bersama tentara Peach lainnya juga melakukan strategi yang sama, dan kini mereka sedang menyerang tempat peristirahatan pasukan Romawi. Hingga setelah sekian lama mereka menghabiskan malam itu, pada akhirnya Brick serta Quintus Dias berhasil menemukan rekannya yang selamat. Setelah situasi berbahaya itu berhasil dilewati, kini jumlah mereka hanya tinggal bertiga. Karena saat pelarian itu, Makro serta Tex melarikan diri ke arah yang acak dan tak tahu kini posisi mereka entah ada di mana. Maka Quintus Dias kembali mengajak kedua rekannya untuk terus bergerak menuju ke arah utara. Hingga setelah beberapa kilometer mereka berjalan kaki, tiba-tiba di tengah hutan belantara antah berantah itu, mereka menemukan sebuah gubuk tua, di mana ternyata tempat itu dihuni oleh seorang wanita bernama Ariane, warga suku Peach yang diasingkan oleh pemimpinnya. Karena dia telah dituduh dan dicurigai memiliki ilmu sihir, hingga dia diyakini sebagai pembawa sial. Atas tuduhan dan fitnah itulah, Ariane merasakan sakit hati dan menyimpan dendam kebencian kepada sukunya sendiri. Kala itu, Ariane bersedia menerima semua pasukan Romawi itu. Bahkan dia berupaya merawat Botos yang sedang terluka parah. Meskipun memang tak bisa disangkal
bahwa semuanya masih belum sepenuhnya percaya kepada Ariane dan masih menganggapnya sebagai musuh yang bisa membunuh mereka kapan saja. Namun sikap tulus serta keikhlasan terlihat jelas dalam diri Ariane. Dia mempersilahkan semua pasukan Romawi untuk bersembunyi dan beristirahat di rumahnya. Bahkan dia pun memberikan makanan serta bersumpah untuk bisa menjamin keamanan mereka. Dan atas sikapnya itulah, kini Quintus Dias mulai melihat kebaikan Ariane dan mulai merasakan asmara kepadanya. Your men are very nervous. Put the fucking knife down. Namun singkat cerita, keesokan harinya, saat Quintus menghampiri Ariane yang sedang mencari ikan di tepi sungai, tiba-tiba Quintus terkejut saat melihat air sungai yang tiba-tiba berubah menjadi keruh, di mana dia meyakini itu adalah pertanda bahwa pasukan Peach sudah berada dekat dan sedang mendatangi lokasi mereka. Maka Ariane langsung menyuruh semua pasukan Romawi untuk bersembunyi di sebuah ruangan rahasia yang berada di bawah rumah. Bahkan kala itu, dia nekat untuk mengelabui Ethan yang terus berusaha mencari orang-orang Romawi yang diyakini berada di dalam rumahnya. Mereka berhasil selamat dari penggeledahan menegangkan itu. Dan setelah pasukan Peach pergi meninggalkan rumah itu, Quintus dan rekannya sepakat untuk kembali bermalam di sana, supaya bisa memperlebar gap atau jarak dengan pasukan suku Peach yang memang tak henti-hentinya memburu mereka. Namun singkat cerita, keesokan harinya, pada akhirnya semua pasukan Romawi harus pergi dari rumah itu dan saling mengikhlaskan perpisahan mereka. Di saat yang sama di tempat lain, fakta mengejutkan terjadi saat ternyata Makro dan Tex masih hidup dan kini terus bergerak menuju selatan melewati jalur lain. Namun ketegangan kala itu tiba-tiba terjadi saat mereka menjadi objek buruan para kawanan serigala lapar. Disinilah sifat asli mereka diperlihatkan, di mana hal mengejutkan terjadi saat Tex melakukan aksi licik dengan cara melukai Makro supaya dia bisa dijadikan umpan dan dijadikan korban untuk dimangsa serigala tersebut. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah melakukan perjalanan panjang menuju selatan, Quintus Dias, Botos, serta Brick kini telah berhasil sampai ke wilayah perbatasan utara di markas Intuchil, di mana tempat itu dahulu merupakan markas utama Quintus Dias saat bertugas untuk menjaga perbatasan. Meski saat itu, benteng tersebut telah kosong dan kumuh karena telah lama ditinggalkan setelah Gubernur Julius Agricola memutuskan untuk menghapus markas tersebut. Dan secara mengejutkan, tak lama kemudian ternyata Ethan bersama pasukan suku Peach lainnya juga berhasil tiba di sana. Karena memang selama ini mereka telah memprediksi bahwa Quintus Dias dan kelompoknya akan datang ke tempat itu. Dalam momen itulah, Quintus bersama kedua rekannya kali ini sepakat untuk melakukan perlawanan terakhir meskipun mereka telah pasrah atas kematiannya. Hingga pada akhirnya pertempuran pun terjadi dengan begitu sengit. Kala itu, Quintus menyadari bahwa mereka kalah jumlah dan mustahil untuk bisa menang. Namun sebelumnya, mereka telah mempersiapkan pertempuran ini hingga berhasil melumpuhkan beberapa prajurit suku Peach. Dan di tengah pertempuran, pada akhirnya Quintus Dias harus berhadapan dengan Ethan untuk pertama kalinya, di mana dengan keahlian bela dirinya sebagai seorang gladiator, dia berhasil mengalahkan wanita licik yang misterius itu. Meski di akhir pertempuran itu, Brick harus gugur setelah dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kedua rekannya. Atas kemenangan pertempuran itu, Quintus Dias dan Botos berhasil merampas kuda milik pasukan suku Peach. Maka mereka langsung memutuskan untuk pulang ke markas besar Romawi yang berada di jantung Pulau Britania. Bahkan dalam perjalanannya yang memerlukan waktu 2 hari perjalanan,
Di malam itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat mereka yang sedang beristirahat, tiba-tiba Tex kembali datang sendirian dan berhasil berkumpul dengan mereka. Meskipun kala itu, Quintus serta Botos sama-sama mencurigai Tex yang telah melakukan sabotase dan membuat Makro terbunuh. Tapi Quintus Dias harus berusaha menahan emosinya karena dia telah berjanji kepada Jenderal Virilus untuk bisa membawa pulang pasukannya yang tersisa dengan selamat. Told me I could better myself. Get some sleep. 1 hari kemudian, pada akhirnya mereka kini telah tiba di depan benteng markas besar Romawi. Perasaan haru dan bahagia mulai dirasakan oleh Botos yang langsung mendekati gerbang benteng tersebut. Namun ternyata sebuah kejadian mengejutkan kembali terjadi saat tiba-tiba para penjaga benteng tersebut menyerang mereka. Meskipun kala itu, para penjaga membiarkan Quintus untuk tetap hidup dan dia segera dibawa masuk untuk menghadap Gubernur Agricola. Maka dari sinilah kita bisa menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan, di mana ternyata Gubernur Agricola bersama petinggi lainnya sepakat untuk melenyapkan semua legiun ke-9 Romawi yang tersisa demi menghilangkan saksi hidup yang bisa mengungkap aib atas kegagalannya mengalahkan pasukan suku Picts di tanah Inggris. Bahkan kala itu, mereka juga berencana untuk membunuh Quintus Dias secara halus. Tapi saat itu, Quintus mulai menyadari dan sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya dia berhasil meloloskan diri. You want to bury the truth, and me along with it. Dan di akhir kisahnya, Quintus Dias memutuskan untuk pergi ke dunia antah berantah, melepaskan statusnya sebagai tentara Romawi, dan ternyata dia memutuskan kembali ke utara demi bisa menemui Ariane. Karena kala itu, dia memutuskan untuk hidup bersama wanita misterius dari suku Picts yang selama ini menjadi musuh utama Romawi. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.